tengah tingginya minat masyarakat untuk berangkat ibadah umroh, polemik Hanania Travel memicu kegelisahan publik setelah diduga gagal memberangkatkan sekitar 30 grup umroh. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban melalui akun TikTok @dai.aya membagikan klarifikasi terkait pengalamannya. Ia menjelaskan bahwa sejak awal tidak ada paksaan dari jamaah untuk tetap berangkat dalam kondisi tertentu, namun pihak travel terus memberikan kepastian jadwal. Situasi berubah ketika justru terjadi pembatalan dari internal pihak travel sendiri, sehingga banyak calon jamaah merasa dirugikan dan kebingungan menghadapi ketidakpastian tersebut. Selain itu, korban juga menyoroti sistem pengembalian dana yang dinilai tidak transparan dan tanpa kejelasan waktu. Informasi terkait proses refund disebut tidak rinci, sementara komunikasi dari pihak travel dianggap minim hingga membuat jamaah merasa ditinggalkan. Bahkan salah satu penanggung jawab grup disebut tidak dapat dihubungi selama beberapa hari. Kondisi ini semakin memperkeruh polemik yang sudah meluas di media sosial. Hingga kini, publik masih menunggu kejelasan dan tanggung jawab dari pihak terkait atas permasalahan yang menimpa para calon jamaah tersebut. Halo teman-teman, gue mohon bantuannya untuk tetap kawal kasus travel Hanania yang udah memakan banyak korban. Mohon bantu share dan ramaikan agar kasus ini tidak tenggelam. Setelah pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya gue memutuskan untuk spill bahwa gue adalah korban travel Hanania yang H-2 keberangkatan itu di cancel flight sepihak sama pihak Hanania. Bahkan yang lebih parah lagi itu ada dari yang Surabaya, beberapa jam flight itu di cancel. Iya, travel ini udah menurut gue udah terkenal banget sih ya. Bahkan gue masih bingung bisa dibilang korban atau bukan. Dan gue tekankan ini bukan permasalahan force major, tapi pure kesalahan pihak Hananianya. Menurut gue ini tuh kesalahan yang sangat fatal, tapi berlindung di balik kata force major. Yang pertama, pada saat kita memintai kode PNR pesawat, mereka tuh kayak selalu menghindar dan lama banget untuk kasihnya. Dan setelah dikasih dan setelah dicek, itu tuh nggak ada satupun nama keberangkatan di tanggal 21 Maret, bahkan itu kode PNR yang bukan keberangkatan untuk 21 Maret. Jujur sampai sekarang tuh masih membingungkan antara memang kesalahan sistem atau sebenarnya tiket pesawat kita tuh udah dipesankan atau belum. Dan awalnya untuk refund itu dikenakan potongan penalti sebesar 11 juta. Tapi pada saat kita meminta untuk bukti pemesanan tiket pesawat atau hotel, mereka sampai sekarang tuh nggak bisa kasih. Tapi yang jelas, makin kesini gue makin mendapati informasi yang tidak mengenakan. Dan apa yang di-share di sosmednya Hanania, menurut gue itu adalah pencitraan. Bahwasannya sampai saat ini mereka tuh mengarahkan untuk menghubungi PIC atau kontak refund. Tapi sampai sekarang itu nggak ada balasan sama sekali dan lebih sering off-nya. Bahkan sampai saat ini pun ownernya tidak ada permintaan maaf secara langsung kepada para jamaahnya. Terlepas untuk teman-temannya yang speak up kalau beliau itu adalah orang baik dan tidak mungkin melakukan seperti itu, untuk kondisi seperti ini kita tidak membutuhkan review ownernya seperti apa. Kita hanya tetap membutuhkan sisi profesional ownernya, dan mau sebaik apapun tapi kalau nggak profesional menurut gue nggak guna. Kan gue sendiri untuk meminta hak gue aja itu tuh bener-bener sulit banget, dan kesannya tuh kayak gue ngejar-ngejar mereka. Komunikasinya ini tuh sangat buruk sekali, dan sebenarnya tuh banyak banget review jujur, tapi banyak yang di take down karena diserang oleh buzzer si paling alumni. Bahkan di video gue yang sebelumnya itu banyak banget buzzer yang bilang, ya mungkin ada yang buzzer ada yang enggak, tapi kata-katanya tuh kayak gini: umroh dan haji itu adalah panggilan, coba introspeksi diri aja. Menurut gue kayak ini gue korban, tapi gue juga dikasih komentar seperti itu, apa nggak sakit hati? Dan di sini gue cuman mau minta hak gue aja, dan video ini akan gue take down kalau hak gue sudah dikembalikan 100% penuh dan sebisa mungkin kelihatan dicicil. Cuma kalau misalnya kalian ini calon jamaah baru yang lagi cari travel umroh dan kayak ada ketertarikan menggunakan Hanania, kalau saran dari gue itu adalah mending kalian pikir panjang atau mungkin pikir 2 kali. Dan saran gue sebagai pembelajaran dari kasus ini adalah kalau misalnya kalian itu lagi travel umroh, sebisa mungkin untuk pelunasannya tuh jangan yang H-3 bulan.
Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Terlepas dari siapa yang salah, apakah owner yang salah, apakah karyawan yang salah, atau sistem yang dibuat oleh owner yang salah, cuman ini umroh. Bayangin, ada segelintir orang yang diberikan rezeki sama Allah, kemudian mereka ingin bersyukur lewat umroh gitu, tapi malah kena tipu sama pihak travelnya sendiri. Umroh itu kan panggilan, harusnya kalian introspeksi. Hey, Anda yang harusnya introspeksi. Segala bentuk penipuan itu tidak dibenarkan. Apalagi nih konteksnya umroh yang melibatkan banyak jamaah. Bayangin 30 grup alias bisa 1000-an orang ditipu. Orang-orang yang pengen ibadah nih ditipu sama dia. Kalau sampai ke depannya tidak ada juga pertanggungjawaban dari pihak owner ataupun pihak yang bertanggung jawab, wallahi, ini orang-orang pengen umroh bos, pengen melakukan ritual yang mulia, ditambah dizolimi karena penipuan. Jangan harap Anda selamat di dunia. Mungkin bisa selamat di dunia, tapi jangan pernah lupa kalau Allah menyediakan akhirat untuk orang-orang yang tidak bisa dibayar di dunia. Yang lagi ramai banget, travel umroh yang dipromosikan oleh selebgram papan atas diduga gagal memberangkatkan banyak jemaah umroh. Awal kasus ini viral, jadi ada salah satu jemaah umroh yang mendaftarkan umroh di Travel Hanania Group ini di awal tahun 2026 dan akan berangkat di bulan Maret ini. Pas ada konflik Timur Tengah ini, jemaah pada nanya dong, ini gimana kita, apakah kita masih bisa umroh di tanggal yang sama? Nah, dari Hanania Groupnya ini ngasih tahu kalau misalkan ini masih on schedule, pasti akan berangkat. Tiba-tiba H-10 keberangkatan di cancel oleh Hanania Group. Gak cuma sampai di situ, jadi ada opsi refund dari Hanania Group, tapi ternyata opsinya itu refundnya nggak full 100%. Ada penalti yang harus dibayar jemaah umroh. POV dari kakak ini katanya ada lebih dari 30 grup jemaah yang di cancel flightnya, atau sekitar 1000 orang lebih yang di cancel flightnya. Bahkan ada yang hamin beberapa jam di cancel. Menurut kakak tadi juga, pihak Hanania Group ini selalu menghindar ketika ditanya kode pesawat, dan ketika dicek kode pesawatnya itu tidak ada penerbangan di tanggal tersebut. Kakak tadi juga menduga pihak travel ini memakai buzzer untuk membalas komentar-komentar dan merespon orang-orang yang speak up tentang kasus ini. Contoh responnya, umroh itu panggilan ya, kalau misalkan kamu belum bisa umroh ya kamu introspeksi diri. Kakak tadi dan juga banyak jemaah menyesalkan kenapa ownernya ini nggak ada transparansi sama sekali dan nggak ada permintaan maaf sama sekali. Segitu aja rangkuman dari gue, menurut kalian gimana? Udah lihat baru-baru ini ada lagi kasus penipuan ibadah umroh ya, kasus penipuan agen ibadah umroh. Gini ya guys, di negara kita itu jangan, kalau kalian bijaksana ya terserah, kalau kalian emang suka ditipu ya bodo amat lah. Gini ya guys, di negara kita banyak banget oknum-oknum manusia yang enggak lagi takut sama yang namanya Tuhan. Ya, yang penting kaya, yang penting kelihatan suci, atau yang penting udah kaya, cantik, udah gitu, terkenal, udah gitu. Nggak lagi berpikir tentang kualitas moral, apa yang harus diberikan selama hidup, udah nggak mikir lagi. Karena apa? Karena banyak banget rakyat kita juga, orang-orang rakyat kita juga, rakyat biasa bahkan menengah ke bawah, yang memuji-muji orang yang ibaratnya oke, cantik gitu, oke, kaya gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau udah cantik dan kaya gitu, udah segala sesuatu kesalahan mereka tuh hilang, kayak sirna aja gitu. Mereka ngelakuin kesalahan apapun kayak sirna aja. Makanya aku yakin deh, kalau misalnya kayak pelaku kejahatan gitu ya di Indonesia tuh yang kaya raya banget, itu bisa hilang gitu aja kasus-kasus kayak gitu. Ya, soalnya mudah banget. Orang negara kita, SDM negara kita banyak banget yang gampang banget kalau kesirip sama yang namanya kekayaan. Yang penting dia kaya, udah kayaknya kesalahan apapun bakal luntur gitu loh. Dan ini fakta. Ya, dia kelihatan suci, kelihatan cantik, udah luntur ya, padahal pernah nipu, pernah jadi kejahatan kemanusiaan ya, bahkan terang-terangan melakukan kejahatan penipuan. Yang penting dia kaya. Jujur loh, kayak sebenarnya mental kayak gini tuh
Indonesia tuh nggak maju ya karena mental-mental kayak gini juga gitu ya. Kalau kita kritik ya, isinya nggak akan ditangkap. Tapi yang ditangkap mereka, dia tuh cantik, dia tuh kaya. Lah lu gitu guys, yang tangkap gitu, bukan omongannya, bukan isinya, yang tangkap cuma dia tuh cantik, dia udah terkenal, dia artis papan atas, dia kaya, udah, selebihnya kesalahan mau ngapain aja udah hilang. Itulah realita negara kita. Makanya nggak heran kasus penipuan dari agen umroh ya, dulu First Travel, terus udah itu penipuan skincare, orang pada berani guys, pada berani. Makanya miris banget sih ya, kita yang konten buat kualitas SDM manusia, kita merasa punya tanggung jawab moral, tapi kalah sama orang-orang yang emang mempertontonkan kebobrokan hidup mereka, bahkan melakukan penipuan. But ya, tetaplah berkonten. Himbauan untuk para calon jemaah haji terkait maraknya modus penipuan yang menghubungi para calon jemaah haji. Untuk itu kami himbau agar tetap waspada ya. Mereka melakukan modus pertama melalui WhatsApp. Mereka mengirimkan link atau melakukan video call langsung ya. Dan mereka memanfaatkan video call tersebut dengan merekam dan foto wajah untuk screening. Nah, hal ini biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan penipuan, baik pembelian secara online atau pengajuan pinjaman online atau pinjol ya. Untuk itu kami himbau sekali lagi untuk para calon jemaah haji, jangan sekali-kali memberikan data penting atau data pribadi ya, walaupun dengan dalih untuk validasi jamaah haji dan mengaku sebagai petugas haji. Sekian himbauan dari kami. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.